Oke sob, kali ini kita akan review film Good of Gambler 2, di mana Kaisar Judi mencari Dewa Judi. Film ini dibintangi oleh Stephen Chow. Film Solid Soccer serta Kung Fu Hustle adalah film yang membuatnya ngetop, serta sekaligus juga mengkukuhkan dia menjadi raja komedi Asia. Komedi situasi yang hiperbola diramu dengan cerita menarik, penuh imajinasi, plus tampang bloon sok tidak bersalahnya adalah ciri khas Stephen Chow. Salah satunya yang akan kita tontonkan kali ini adalah Good of Gambler 2. Di sini kita ditampilkan oleh pemuda tampan yang bernama Michael Chen, yang diperankan oleh Andy Lau. Sang kesatria judi, murid dari dewa judi sang legendaris, yaitu Chow Yun Fat, didekati oleh Chow Sing Chow, yang diperankan oleh Stephen Chow, sang malaikat judi. Chow Sing Chow ini memiliki kekuatan telekinetik yang ia gunakan untuk berjudi, tapi ia berkeinginan untuk belajar keterampilan dari Michael Chan. Dengan uang yang menang hanya dapat digunakan untuk amal saja, atau ia akan dikutuk. Kedua master penjudi tersebut harus mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang mereka miliki ketika musuh lama dari Dewa Judi berupaya untuk menyingkirkan mereka dan berperang melawan musuh-musuhnya. Oke sob, tanpa berlama-lama mari kita langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali dari kesatria judi murid dari Dewa Judi yang bernama Michael Chan, yang memberitahukan bahwa dia adalah penerus dari gurunya Ko Jin, dan menyatakan bahwa walaupun gurunya telah pensiun dari dunia perjudian, ia akan terus ikut berpartisipasi dan ikut menyumbang demi kegiatan amalnya. Di tengah pembicaraan Michael Chen, muncullah pemain judi pendatang baru dari Hong Kong. Ia adalah Tuan Tai, yang menantang Michael Chen untuk bertanding. Dengan kesombongan Tuan Tai, akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Michael Chen. Scene beralih ke tokoh utama film ini, yaitu Stephen Chow yang berperan sebagai Sing dan pamannya yang bernama sebut saja Pak Tono. Di film ini, Sing memiliki ilmu kekuatan telekinetik dan kekuatannya hanya boleh digunakan untuk hal-hal kebaikan. Jika kekuatannya untuk melakukan maksiat, maka akan mendapatkan kesialan. Pamannya yang tidak percaya dengan perkataan si Sing, lalu Sing mencoba untuk pamannya melakukan indehoi bersama wanita dan membayar dengan uang yang dimilikinya. Seketika itu pun, pamannya tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan langsung memboyong wanita itu ke kamar. Merasa tidak enak dengan Sing, si paman mulai mengajak mereka untuk bermain secara threesome. Dan seketika itu pun kesialan benar-benar terjadi. Si paman terpeleset yang membuat mereka jatuh dari lantai atas gedung. Pada malam harinya, Sing dan pamannya sedang memakan mie. Tiba-tiba muncullah ide dari pamannya bahwa Sing berbakat dan memiliki kemampuan ilmu telekinetik yang bisa dimanfaatkan untuk bermain judi dan menjadi penerus Dewa Judi. Pamannya mengatakan bahwa murid dari si Dewa Judi tersebut, sebut saja dia Michael Cheng, sedang berada di Hong Kong. Lalu, mereka membuat video siaran langsung di televisi, tujuannya agar dilihat langsung oleh Michael Cheng. Keesokan harinya, kita di sini diperlihatkan kembali pria yang bersama Michael Cheng. Dia adalah satu seperguruan murid dari Dewa Judi, sebut saja dia adalah Long. Kak Long ini ditugaskan untuk melindungi Michael Chan. Dan berapa saat kemudian, Sing dan pamannya datang ke rumah barunya Michael Chan untuk bertemu langsung dengan Michael Chang, si murid Dewa Judi tersebut. Kedatangan Sing dan pamannya bertujuan untuk menjadi muridnya Michael Chan. Akan tetapi, di sini Kak Long mengusirnya. Setelah mengusir Sing dan pamannya, tiba-tiba muncullah seorang wanita yang jago bela diri. Dia adalah Long Kau, adik dari Kak Long, di mana Long Kau ini adalah kepala inspektur di kepolisian Hong Kong. Di malam harinya, mereka kembali lagi dan merencanakan sesuatu serta menyusun strategi untuk memasuki rumahnya Michael Cheng. Di sini terlihat bahwasanya Michael Cheng telah mengetahui kedatangan mereka. Michael Chan pun di sini menghampiri Sing, lalu Sing menggunakan kekuatannya agar Michael Chan tidak melihat mereka. Scene beralih ketika Pak Tono sedang menarik Sing ke atap. Tiba-tiba muncullah Kak Long yang menangkap basah mereka dan mereka pun kembali diusir. Meskipun mereka kembali gagal, Sing dan Pak Tono selalu bersabar dan berusaha untuk meyakinkan Michael Chen menjadi gurunya.
Scene beralih di mana kita di sini diperlihatkan oleh Pak Tua ini yang bernama Pak Chan bersama anak angkatnya yang bernama Hussein dan juga Saddam, anak buah dari Pak Chan. Pak Chan yang ditahan di penjara karena kasus pembunuhan, bahwa ini semua ulah dari Ko Jin, si dewa judi tersebut. Hussein pun memberikan informasi kepada Pak Chan bahwa Ko Jin, si dewa judi, sedang berada di Amerika untuk berlibur. Karena Hussein pun tahu bahwa murid dari dewa judi tersebut sedang berada di Hong Kong, mereka pun melakukan rencana untuk balas dendam dengan menggunakan nama kesatria judi murid dari dewa judi untuk mencurangi semua penjudi yang ada di Asia. Scene beralih di mana Michael Chan dan Kak Long sedang santai di kolam renang. Tiba-tiba anak buah dari Hussein datang mencoba untuk menangkap dan membunuh murid dari dewa judi tersebut. Di sini Kak Long mencoba kabur dari anak buah Hussein, akan tetapi Hussein dan anak buahnya berhasil menangkap Kak Long dan menyandranya. Michael Chan, Sing dan pamannya berhasil kabur dari kejaran Hussein dan anak buahnya. Lalu, mereka berupaya untuk mencari tahu keberadaan Kak Long. Dengan kekuatan Sing ilmu mengintip atau bisa melihat tembus pandang, akhirnya Kak Long ditemukan keberadaannya di bar. Sesampainya di bar, Sing bertemu dengan wanita impiannya, sebut saja namanya Meng Lo. Meng Lo ini adalah wanita yang memiliki hutang kepada Hussein. Hussein pun di sini tahu bahwa Sing ini memiliki kekuatan. Akhirnya Hussein memanfaatkan Meng Lo untuk mendekati pamannya Sing dan menipunya agar kekuatan yang dimiliki Sing menghilang. Sing beralih di atas kapal pesiar saat Hussein sedang melakukan jumpa pers dan sekaligus mendeklarasikan bahwa dirinya lah yang disebut-sebut sebagai kesatria judi, murid dari dewa judi. Mendengar pernyataan tersebut, Michael Chan dan Sing datang dan tidak terima jika si Hussein mengaku-ngaku sebagai kesatria judi. Untuk membuktikan siapa yang asli, mereka pun bertanding bermain judi. Singkat cerita, Hussein memenangkan pertandingan dengan kecurangan menggunakan alat bantu berupa kamera pengintai agar bisa mengetahui kartu yang didapatkan oleh Michael Chan. Dan di sini Hussein pun mempermalukan Michael Chan dan Sing. Sing pun beralih ketika Michael Chan mulai putus asa, dan Sing pun terus berusaha agar Michael Chan untuk tidak menyerah. Dengan semangat yang dimiliki Sing, membuat Michael Chan pun berubah pikiran dan bersemangat kembali untuk melawan si Hussein. Keesokan harinya, Sing dan Michael Chan akan berangkat untuk menemui si Hussein. Tanpa diduga-duga, Michael Chan tiba-tiba memukul belakang kepala dari Sing agar tidak ikut bersamanya demi keselamatan Sing, karena kekuatan Sing telah menghilang. Ketika Sing siuman dari pingsannya, datanglah Long Kau yang mencari Michael Chan. Mereka pun membaca surat dari Michael Chan. Pada akhirnya Sing dan Long Kau menyusul Michael Chan. Sesampainya Michael Chan tiba di kapal dan menemui Hussein, Michael Chan pun meminjam uang kepada Hussein untuk bisa bermain. Singkat cerita, Michael Chan pun berhasil mengumpulkan uang dari kemenangan yang ia dapatkan, walaupun ada kecurangan dari anak buah Hussein. Scene beralih ketika Long Kau dan Sing datang menyusul Michael Chan. Sing pun menyelamatkan Dewi impiannya yang menjadi tawanan si Hussein. Singkat cerita, karena kekuatan Sing telah menghilang, Meng Lo mencium Sing untuk memulihkan kekuatan yang Sing miliki. Lalu, seketika itu pun kekuatan Sing kembali lagi dan langsung menemani Michael Chan di meja judi. Di sini kita diperlihatkan anak buah si Hussein yang mempunyai kelebihan yang sama seperti Sing, sebut saja Tycoon. Dan Sing pun melakukan adu kekuatan dengan Tycoon. Akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Sing dan Michael Chan, serta berhasil membebaskan pamannya Kak Long dan juga Meng Lo. Setelah mereka memenangkan pertandingan tersebut, Hussein pun tidak terima atas kekalahannya dan berupaya untuk membunuh mereka. Akhirnya setelah melakukannya perlawanan, mereka pun berhasil mengalahkan si Hussein. Si Hussein pun ditangkap dan ditahan. Dan akhirnya cerita pun berakhir, film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan mau menonton di alur cerita film di channel Anytime Film.
Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya. Thank you.